Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pola masuk pembahasan tentang nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah mempunyai beberapa sifat, mempunyai beberapa penyakit, ya, atau mempunyai beberapa karakter. Di antaranya karakternya yang pertama kemarin apa? Al-qanaah. Ya. Kemudian yang kedua asyaqawah. Yang ketiga al-hilm. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, karakter daripada nafsu mulhimah adalah at-tawadhu. Apa? Tawadhu. Artinya tawadhu itu rendah hati, ya, rendah diri. Ya rendah hati, ya rendah diri. Kalau rendah diri belum tentu rendah hati, ya. Tapi kalau rendah hati mesti rendah diri, karena kuncinya manusia itu dari hati, ya. Kalau rendah hati berarti bisa rendah diri. Artinya juga tahu diri, ya. Tahu kalau kita ini sebagai santri juga harus taat sama kiai, ya. Seorang murid harus taat kepada guru, itu tahu diri namanya. Harus punya sopan santun terhadap guru, harus punya adab terhadap guru. Jadi rakyat, jadi masyarakat juga harus taat kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ya kan? Betul Bu? Nah, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, itu tahu diri. Sadar diri kalau kita ini rakyat, sadar diri kalau kita ini murid, sadar diri kalau kita ini santri, harus punya akhlak, punya adab, punya sopan santun, ya, menghargai bahwa itu adalah kiai kita, menghargai bahwa itu adalah guru kita, menghargai bahwa itu RT kita, menghargai bahwa mereka itu RW kita, mereka itu lurah kita, mereka itu presiden kita. Itu tawadhu. Nah, dalam diri seseorang, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada nafsu yang namanya nafsu mulhimah, yang sifatnya mengajak manusia untuk selalu tawadhu. Istri harus taat dengan suami, jangan suka ngatur suami, jangan suka bantah suami, jangan sampai bangkang perintah suami. Itu berarti tidak tawadhu. Nah, ya. Ini harus hati-hati betul ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman sudah akhir. Ya. Zaman sudah akhir, orang sudah tidak lagi punya tawadhu, semua dianggap sama. Alasannya sama-sama makan nasi aja kok. Kan begitu. Sehingga tidak ada bedanya mana itu RT, mana itu RW, mana itu rakyat. Tidak ada bedanya mana itu kiai, mana itu ustadz, mana itu santri. Semua digebuk rampak semua. Zaman sudah akhir. Banyak yang tidak punya sifat tawadhu. Nafsu mulhimahnya tenggelam, ya. Yang membludak, ya, atau yang menonjol adalah nafsul lawamah. Coba ibu perhatikan, ya. Zaman akhir emak-emak itu udah pada demo sekarang, ya kan? Ada nggak Bu? Ada nggak?
seorang mak-mak pakai jilbab atau pakai mukena demo, ya, demo di wali kota, demo di gubernur, ada enggak? Ada enggak? Punya tawaduk enggak mereka itu? Nah ini jangan ikut-ikutan. Ibu-ibu majelis taklim tidak boleh, ya, ikut-ikutan demo-demo. Kalau ada yang tidak benar ya tanya. Kalau ada yang tidak jelas kalau ada yang tidak ngerti kita harus bertanya, nggak usah demo-demo. Ikut-ikutan tidak tahu asal usulnya, ya. Paham nggak Bu? Paham nggak? Ada nggak yang sekarang ini gara-gara apa? Gara-gara statement Menteri Agama seolah-olah menyamakan suara adzan dengan anjing yang menggonggong. Ini kan salah kaprah. Salah kaprah masyarakat awam yang tidak bisa mengartikan rujukan daripada statement Menteri Agama sehingga menafsirkan seolah-olah disamakan suara adzan dengan suara anjing. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Padahal kita tidak tahu hiruk pikuknya yang ada di atas sana. Ya, apa persoalannya sehingga muncul statement seperti itu? Sehingga saking kita tidak tahunya, kita tidak mau tanya. Akhirnya apa? Demo itu akhlak karimah atau tidak? Ya, demo itu akhlakul karimah apa akhlakul sayyi'ah? Ayo, apalagi mak-mak gembar-gembor di tengah jalan. Seorang perempuan itu suara adalah aurat, nggak boleh diumbar kemana-mana, apalagi diajak demo. Masya Allah, zaman sudah akhir. Demokrasi, tapi demokrasi kebablasan tanpa memakai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka itu tidak punya sifat tawadu. Nafsu mulhimahnya tanggal yang muncul adalah nafsul amarah. Dengan gayanya petentang-petenteng mengatasnamakan dakwah agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu barang yang batil harus diperangin. Itu barang yang tidak benar. Lemak-emak kok. Mak rempong. Jangan sampai majelis taklim saya demo-demo itu tidak bagus. Kalau ada yang tidak tahu tanya. Kalian punya guru, kalian punya kiai, kalian punya ustadz, bertanya baik-baik. Kalau ada tetangga kita yang tidak benar, ada tetangga kita yang tidak baik, mendingan diklarifikasi, jangan didemo, jangan diejek. Jangan dicemooh. Mungkin mereka lagi belum tahu. Mereka belum ngerti. Dikasih pengertian yang baik-baik. Tidak usah gembar-gembor, apalagi emak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga penyakit. Penyakit yang ada di dalam hati kita. Apalagi kalau kita sudah tidak senang dengan orang lain. Ya kan? Kalau kita sudah tidak senang dengan orang lain itu seolah-olah apa saja yang diperbuat orang lain tersebut, apa saja yang diomongkan orang lain tersebut, itu nggak ada yang benar buat kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Seomongannya, tingkah lakunya, sikapnya, walaupun terbaik, ya, tapi bagi kita tidak baik karena kita sudah tidak suka, tidak senang. Dan itu jangan dibiasakan. Jadi orang, ya, yang sudah belajar tentang nafsu itu harus bijak, harus arif, harus ngerti, jangan sampai membabi buta. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali kanjeng Nabi. Betul apa betul? Walaupun presiden pun juga manu, gubernur juga manu, ustadz juga manu, kiai juga manu. Punya sifat salah tidak? Punya sifat khilaf tidak? Ada kejelekan enggak? Ada kebaikan enggak? Itu sifat mereka. Tapi kadang kita ini yang bodoh,
yang tidak ngerti gampang menjustifikasi orang lain. Mudah menjustifikasi orang lain dan bahkan mudah menyalah-nyalakan, memonten orang lain. Kalau montennya bagus nggak apa-apa. Ini karena aku nggak senang dengan Bu Isa, aku nggak senang dengan Bu Sumi, nggak senang dengan Bu Maryati. Apa saja yang diucapkan pahit di telinga saya. Apa saja yang aku lihat dengan gerak-gerik mereka, nggak ada yang mood di hati kita. Sebelia, apalagi Bu? Apa? Sebelia, bongkolia, ya, gondok juga iya. Nggak ada yang benar. Nah ini bukan apa namanya, bukan tabiat kita sebagai seorang santri, sebagai seorang apa namanya muslimah, tidak tabiat kita. Kita berusaha untuk bagaimana mengajak hati kita agar selalu husnudzon kepada orang lain, ya, berprasangka baik terhadap orang lain, bersifat baik terhadap orang lain, berperilaku baik terhadap orang lain. Itu tujuannya ngaji. Jangan sampai gara-gara sekarang ini dengan semaraknya media sosial terus kita ikut-ikutan, ya. Di media sosial sana banyak apa namanya orang yang benci kepada orang lain, akhirnya kita ikut-ikutan benci padahal tidak tahu apa yang kita benci itu. Pokoknya ikut nggak seneng gitu aja. Ini kan lagi booming ini, Ibu ya. Ini lagi viral ini di mana-mana. Media sosial, media elektronik, media televisi semua membahas tentang pernyataan Menteri Agama. Tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi apa sih maksudnya? Apa maknanya mereka? Apakah betul menyamakan suara adzan dengan suara anjing menggonggong? Ya. Kalau saya menyikapi simpel-simpel aja, Bu. Ya. Kalau saya menyikapi simpel-simpel aja. Saya lihat dengan mata hati kita bahwa orang yang tidak sependapat dengan apa namanya statementnya Menteri Agama itu karena tidak suka. Tidak suka. Kalau yang suka, no problem, nggak ada masalah. Menteri Agama tidak menyamakan suara adzan dengan anjing menggonggong kok. Tapi yang dipersoalkan itu adalah apa namanya bunyiannya. Ibu? Ya karena ibu nggak tahu. Ya, ibu nggak tahu huruf pikuknya di sana. Kalau seandainya ibu punya tetangga non muslim, ya, pas kebetulan nasib ibu punya rumah di tengah-tengah, kanan kiri non muslim semua. Mereka memelihara anjing, satu rumah 2-3 anjing. Pas ada makanan dikeroyok, semua menggonggong terus tengah malam. Ibu alhamdulillah apa innalillah? Ayo, ibu alhamdulillah apa innalillah? Jadi kita nggak boleh ego. Yang dicontohkan Menteri Agama itu disamakan kalau seandainya, ya, seandainya di sekeliling kita itu ada non muslim, tapi beliau tidak menyebut non muslim karena beliau itu bukan Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama 5 agama. Itu yang harus tahu. Beda dengan Majelis Ulama Indonesia. Kalau Majelis Ulama itu ulamanya umat Islam, tapi kalau Menteri Agama itu menterinya agama 5, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Gitu loh Bu. Jadi harus fleksibel, harus ngayomin. Nggak boleh berat sebelah, nggak boleh memihak kepada agama Islam saja. Saking pinternya Menteri Agama itu tidak menyontohkan gini. Kalau seandainya ibu bapak punya tetangga Kristen atau Hindu, bukan seperti itu. Menyontohkannya kalau ibu bapak itu berada di tengah-tengah gonggongan anjing kanan kiri, depan belakang itu punya anjing semua, anjing-anjing itu menggonggong semua, terus kayak apa nasib ibu? Nah, ini loh ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus betul-betul arif, betul-betul bijaksana. Hal itu akan memunculkan di dalam hati kita untuk mempunyai sifat benci kepada orang lain.
Saya bertanya kepada ibu-ibu. Menteri Agama tahu ibu enggak? Tahu ibu enggak? Enggak tahu kan? Mereka tidak punya komunikasi, enggak pernah komunikasi dengan ibu, betul enggak? Sekarang persoalannya, ibu kenal enggak Menteri Agama? Hanya tahu namanya, betul? Hanya melihat di televisi, betul? Nah, sekarang ibu menanamkan kebencian kepada mereka, dosa tidak? Dosa tidak? Besok ibu akan ditanya oleh Allah di akhirat. Ya, akan mempertanggungjawabkan kebencian ibu terhadap orang lain. Ibu jawab apa coba? Sementara dosa kita terhadap Allah, asal kita mohon ampun, asal kita banyak istighfar, maka akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa kita terhadap manusia, sesama manusia, selagi belum saling memaafkan, maka dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah. Rugi enggak kita ibu? Kita nggak bisa ketemu sama Menteri Agama, nggak bisa minta maaf sama beliau. Beliau juga tidak bisa memaafkan kita karena nggak pernah bertemu. Rugi nggak? Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang harus arif kita sikapi dan kita hadapi. Maka kita melatih di dalam nafsu kita bagaimana kita berusaha untuk memunculkan nafsu mulhimmah, memunculkan sifat tawadu, ya. Kita selalu rendah hati, rendah diri, kita sadar bahwa kita orang awam. Kita nggak ngerti apa-apa. Kita ngaji Quran aja masih gelepotan. Betul nggak Bu? Ngaji Quran masih gelepotan, berjanji nggak bisa, manakib nggak bisa. Petentang-petenteng gaya-gayanya demo, bawa la ilaha illallah, bawa bendera la ilaha illallah, ngejek. Yang diejek Menteri Agama pula. Tawaduk nggak ini? Ya, sinkron nggak ini Bu? Enggak sinkron, enggak pas. Enggak pas. Yang protes itu harusnya juga orang yang punya ilmu. Setidak-setidaknya itu selevel dengan beliau. Jangan kita hanya majelis taklim Nurul Huda, ya. Fatihah aja enggak fasih. Salatul Qur'an salat aja enggak paham, demo. Ya. Dalilnya dari mana kalau ibu ditanya? Pelecehannya dari mana? Ibu dapat dalil dari mana? Dapat nas Al-Quran dari mana? Ya kan? Nah, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala selalu munculkan sifat tawadhu ini, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga orang lain sudah tidak mampu lagi merendahkan kita. Karena kita sudah merasa posisi kita ada di paling bawah. Bisa apa bisa? Bisa apa bisa? Insya selagi usaha lebih baik dihina daripada lebih baik diejek daripada lebih baik dicaci maki daripada mencaci maki. Insya Allah akan mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.